Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Intan R. Silitonga SPOG KMKes, selaku dosen mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun di Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Anissa dengan NPM F122112 selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Kami akan mempresentasikan materi mengenai imunologi, kebidanan, dan penyakit kandungan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai imunologi dalam konteks kebidanan dan penyakit kandungan. Imunologi pada kebidanan memainkan peran penting dalam keberhasilan kehamilan, melibatkan interaksi kompleks antara sistem kekebalan dengan janin yang berkembang. Pemahaman yang baik tentang respon imunologi selama kehamilan dapat membantu mencegah dan mengelola komplikasi yang dapat mempengaruhi ibu dan bayi. Dalam konteks penyakit kandungan, pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem kekebalan tubuh berinteraksi dengan berbagai kondisi seperti endometriosis, sindrom ovarium polikistik, dan penyakit kandungan lainnya, memberikan dasar untuk pengembangan strategi, diagnosa, dan penanganan yang lebih efektif. Dengan pemahaman imunologi yang baik, para profesional kesehatan reproduksi dapat memberikan pelayanan yang lebih holistik dan efektif pada pasien, memastikan keberhasilan kehamilan, serta mendeteksi dan mengelola penyakit kandungan dengan lebih baik. Ada dasar-dasar imunologi reproduksi. Yang pertama ada peran sistem kekebalan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Sistem kekebalan tubuh memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan reproduksi, berkontribusi pada berbagai aspek penting seperti kehamilan sukses, melibatkan diri dalam perlindungan terhadap infeksi, dan mendukung proses reproduksi yang optimal. Yang pertama yaitu ada perlindungan terhadap infeksi, yang kedua pertahanan terhadap sel asing, yang ketiga proses inflamasi kontrol. Selanjutnya. Yang kedua itu ada interaksi antara sel-sel imun dengan organ reproduksi. Yang pertama ada makrofag dan neutrofil. Sel-sel ini berpartisipasi dalam penghilangan bakteri dan debris seluler, terlibat dalam proses membersihkan jaringan dan merespon infeksi. Yang kedua, sel T dan B. Sel T membantu mengatur respon imun dan mendukung toleransi terhadap sel-sel reproduksi. Sel B memproduksi antibodi yang dapat memberikan perlindungan pasif dan membantu mengatasi patogen. Yang tiga, sel NK atau natural killer, berperan dalam mengidentifikasi dan menghancurkan sel yang tidak normal atau terinfeksi, terlibat dalam pengawasan kesehatan sel reproduksi dan pertumbuhan embrio. Yang keempat, sel dendritik, berfungsi sebagai antena imun, membantu mendeteksi ancaman dan memicu respon imun, penting dalam mengaktifkan sel T dan B untuk merespon patogen atau sel asing. Selanjutnya kepada pemateri kedua, dipersilakan. Selanjutnya, imunologi dalam kehamilan. Fungsi sistem kekebalan selama kehamilan. Sistem kekebalan tubuh memainkan peran krusial selama kehamilan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi ibu dari infeksi dan mendukung pertumbuhan janin yang berkembang. Beberapa fungsi utama sistem kekebalan selama kehamilan melibatkan satu, perlindungan terhadap infeksi, yaitu mencegah dan melawan infeksi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Menjaga integrasi saluran reproduksi dan melibatkan sel-sel imun seperti sel T, B, dan sel NK dalam respon pertahanan. Yang kedua, toleransi terhadap janin, yaitu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan sistem kekebalan untuk menerima janin sebagai bagian dari tubuh ibu tanpa menolaknya. Pengaturan keseimbangan antara respon imun yang diperlukan untuk melindungi dan toleransi terhadap sel janin. Yang ketiga, pemeliharaan keseimbangan inflamasi. Mempertahankan tingkat inflamasi yang terkontrol untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Penting untuk menjaga kesehatan antara perlindungan imun dan pencegahan reaksi berlebihan terhadap janin. Selanjutnya, pengaruh hormon terhadap respon imunologis. Yang ke-1, progesteron. Hormon ini meningkatkan selama kehamilan dan berkontribusi pada penekanan respon imun, membantu mencegah penolakan janin dengan menurunkan aktivitas sel-sel imun, menjaga kestabilan kehamilan. Yang kedua, estrogen. Memainkan peran dalam modulasi respon imun dan meningkatkan kekebalan selama kehamilan, berkontribusi pada pertahanan tubuh terhadap infeksi dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Hormon ini juga
memiliki efek imunomodulator, membantu dalam mendukung kehamilan dengan menekan respon imun yang dapat membahayakan janin. Selanjutnya, kekebalan terhadap infeksi pada kebidanan. Bagaimana sistem kekebalan melibatkan kebidanan dalam melindungi ibu dan janin dari infeksi? Kesatu, perlindungan saluran reproduksi. Sel-sel imun di saluran reproduksi bertugas menjaga integrasinya, mencegah bakteri dan mikroorganisme berbahaya masuk ke dalam rahim. Yang kedua, penjagaan terhadap infeksi pada janin. Sel-sel imun seperti sel NK, natural killer, memiliki peran dalam memonitor dan merespon pertumbuhan janin, mencegah masalah perkembangan atau penolakan janin. Yang ketiga, perlindungan plasenta. Sistem kekebalan membentuk pertahanan untuk melindungi plasenta, menyaring infeksi dan patogen yang dapat memengaruhi perkembangan janin. Keempat, imunoglobulin transfer. Ibu mentransfer imunoglobulin antibodi ke janin melalui plasenta, memberikan perlindungan tambahan terhadap infeksi selama dan setelah kelahiran. Selanjutnya, pemateri ketiga. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan infeksi selama kehamilan. Yang pertama, perawatan prenatal rutin, yaitu pemeriksaan prenatal teratur membuat, mendeteksi, dan mengelola penyakit menular atau potensi resiko infeksi pada awal kehamilan. Yang kedua, imunisasi yang diperlukan, yaitu mendukung ibu hamil untuk mendapatkan vaksinasi yang disarankan untuk melindungi dari infeksi tertentu seperti influenza dan pertusis. Yang ketiga, higien dan kebersihan, yaitu edukasi tentang pentingnya kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah infeksi, termasuk praktik cuci tangan yang baik. Dan keempat, manajemen penyakit menular seksual, yaitu pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual, membantu melindungi ibu dan janin dari potensi komplikasi yang dapat disebabkan oleh infeksi tersebut. Yang kelima, antibiotik terkendali, yaitu penggunaan antibiotik yang tepat dan terkendali pada kasus infeksi untuk menghindari komplikasi, tetapi dengan pertimbangan efek samping terhadap janin. Yang keenam, pemantauan kesehatan reproduksi, yaitu pemantauan terus-menerus terhadap kesehatan reproduksi ibu, termasuk pemeriksaan darah dan tes penyakit menular, dapat membantu mendeteksi dan mengatasi potensi infeksi. Selanjutnya ada gangguan imunologi dalam kehamilan. Beberapa gangguan imunologis dapat memberikan dampak signifikan pada kehamilan, mengubah respons sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi. Contoh gangguan imunologi yang mempengaruhi kehamilan meliputi yaitu yang pertama, preeklamsia, gangguan tekanan darah tinggi selama kehamilan yang dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah dan plasenta. Mungkin disebabkan oleh gangguan respon imun terhadap perubahan pada pembuluh darah. Yang kedua, sindrom antifosfolipid, kelainan autoimun di mana sistem kekebalan menyerang fosfolipid, dapat menyebabkan pembekuan darah yang dapat mempengaruhi kesehatan plasenta, meningkatkan risiko keguguran, pertumbuhan janin terhambat, atau preeklamsia. Selanjutnya yang ketiga, lupus erythematosus systematis, penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai organ termasuk kulit, sendi, dan ginjal dalam kehamilan, guguran, atau kelahiran prematur. Yang keempat, diabetes autoimun gestasional, bentuk diabetes yang muncul setelah kehamilan karena gangguan sistem kekebalan, memerlukan manajemen gula darah yang ketat untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin. Yang kelima, tirotoksikosis dalam kehamilan, kelebihan hormon tiroid yang dapat terjadi selama kehamilan karena gangguan sistem kekebalan. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk mencegah dampak negatif pada perkembangan janin. Selanjutnya, imunisasi pada kehamilan. Pentingnya imunisasi selama kehamilan, yaitu imunisasi selama kehamilan memiliki peran penting dalam melindungi ibu hamil dan janin dari penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Ini menciptakan lapisan perlindungan tambahan yang melibatkan transfer antibodi dari ibu ke janin, membantu mengamankan kesehatan keduanya. Beberapa alasan pentingnya imunisasi selama kehamilan meliputi yang pertama, perlindungan terhadap infeksi, mencegah penyakit menular yang dapat membahayakan ibu dan janin seperti influenza dan pertusis. Yang kedua, transfer antibodi ke janin, meningkatkan level antibodi yang dapat melindungi bayi sejak lahir, mengingat sistem kekebalan bayi sebelum sepenuhnya berkembang.
Yang ketiga, pencegahan komplikasi kesehatan, menurunkan resiko komplikasi kesehatan, termasuk kelahiran prematur, kerusakan organ, atau bahkan kematian akibat infeksi. Yang keempat, perlindungan masa neonatal, membantu melindungi bayi selama periode neonatal ketika mereka paling rentan terhadap infeksi. Selanjutnya, imunisasi pada kehamilan. Jenis-jenis vaksin yang disarankan yang pertama, vaksin influenza, mencegah risiko penyakit serius akibat influenza selama kehamilan yang dapat meningkatkan komplikasi ibu dan janin. Lalu yang kedua, vaksin PDAP. Yang ketiga, vaksin hepatitis B. Yang keempat, vaksin COVID-19. Dan yang kelima, vaksin rubella. Dan yang terakhir ada vaksin varicella atau cacar air. Imunologi pada penyakit. Imunologi pada penyakit hubungan antara sistem kekebalan dan penyakit kandungan. Kekebalan dan penyakit kandungan melibatkan kondisi seperti yang pertama ada endometriosis, yaitu pada endometriosis jaringan yang biasanya tumbuh di dalam rahim atau endometrium tumbuh di luar rahim. Ada bukti bahwa gangguan pada sistem kekebalan tubuh dapat berperan dalam membiarkan endometriosis berkembang dan mempengaruhi penyebaran jaringan endometrial yang tidak normal. Dan yang kedua, ada sindrom ovarium PCOS melibatkan pertumbuhan folikel ovarium yang tidak teratur dan produksi hormon yang tidak seimbang. Selanjutnya, imunologi pada penyakit kandungan. Dan yang ketiga, mioma uterus. Mioma adalah pertumbuhan non-kanker yang muncul di dinding rahim. Faktor imunologis dapat memainkan peran dalam pertumbuhan mioma dan kemampuannya untuk berkembang menjadi ukuran yang signifikan. Yang keempat, ada vulvitis dan vaginitis kronis. Peradangan atau infeksi pada vulva atau vulvitis dan vagina dapat terkait dengan respon imun yang tidak seimbang. Yang kelima, penyakit autoimun pada organ reproduksi. Dan yang keenam, penyakit menular seksual. Kesimpulannya adalah pemahaman imunologi memegang peranan krusial dalam praktek kebidanan dan kesehatan reproduksi. Sistem kekebalan tubuh yang seimbang membantu melindungi ibu janin dari infeksi, menjaga keberhasilan kehamilan, dan mendukung kesehatan reproduksi. Gangguan imunologi seperti endometriosis, PCOS, dan penyakit autoimun dapat mempengaruhi kondisi reproduksi. Imunisasi selama kehamilan menjadi langkah preventif yang vital, melindungi ibu dan janin dari penyakit serius. Keseluruhan pemahaman mendalam tentang hubungan antara sistem kekebalan dan kesehatan reproduksi memungkinkan pendekatan diagnostik dan terapeutik yang lebih efektif, memastikan pelayanan kesehatan reproduksi yang holistik dan optimal. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan ada role play yang akan diperankan oleh Salma Sania sebagai pasien dan Tantri Intan sebagai bidan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, perkenalkan saya Bidan Angel, maaf dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Salma. Alamatnya di mana Bu? Alamat saya di Cimahi. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Iya Bu Bidan, saya ingin tahu tentang imunisasi untuk bayi saya. Tentu Bu, imunisasi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit. Ada beberapa jenis imun yang harus diberikan pada bayi seperti imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio. Apakah imunisasi itu aman Bu Bidan? Ya Bu, imunisasi aman dan efektif dalam melindungi bayi dari penyakit. Beberapa efek samping ringan seperti demam atau kemerahan pada area injeksi mungkin terjadi, tetapi efek samping ini biasanya hilang dalam beberapa hari. Oh gitu, bagaimana cara kerja imunisasinya Bu Bidan? Imunisasi bekerja dengan memperkenalkan atau bakteri yang dilembagi akan merespon dengan memproduksi antibodi untuk melawan virus atau bakteri tersebut. Jadi, ketika bayi terpapar virus atau bakteri yang sebenarnya, tubuhnya sudah memiliki antibodi untuk melawannya. Oh begitu ya, terima kasih banyak Bu Bidan. Sama-sama Bu, jangan ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan lagi. Baik. Demikian tadi presentasi atau paparan materi imunologi pada kebidanan dan penyakit kandungan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.